Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji seputar fitrah yang Allah berikan kepada setiap insan dan hubungannya dengan tarbiyah ya. Salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pendidikan ya dalam terminologi itu bermakna pengasuhan ya. Juga pendidikan dalam Islam bermakna tarbiyah ya. Kemudian pengajaran ilmu atau taklim, atau dimaknai juga penanaman adab ya dan ilmu dengan mendidik dan mengajar. Itu yang paling lengkap ya, dinamakan ta'dib ya, memberadabkan, mengajarkan adab kepada anak, kepada peserta didik. Walaupun ya dalam realitanya makna pendidikan yang ada ternyata banyak ya seputar tarbiyah saja ya, masih pada pengertian atau wilayah pengasuhan atau makna tarbiyah. Dan makna taklim ya. Jadi hanya menyentuh aspek tarbiyah dan taklim. Sementara yang paling komprehensif makna pendidikan yaitu ta'dib ini belum maksimal atau belum menyeluruh dipahami. Ternyata bila hanya memaknai pendidikan dengan tarbiyah dan taklim, ini rawan ya, bisa mudah disusupi, dirasuki pandangan hidup barat ya, orang-orang sekuler nantinya. Sehingga umat Islam tidak sedikit yang berpikir berdasarkan nilai-nilai dualisme ya, dua paham. Apa itu? Yang pertama paham sekulerisme, yaitu paham yang memisahkan antara kehidupan dunia dan ukhrawi. Kemudian dengan nilai-nilai atau paham yang kedua humanisme ya, di mana humanisme dalam pendidikan ini diarahkan untuk kepentingan manusia yang terhenti atau tidak berhubungan dengan kepentingan Robnya atau Tuhannya. Dengan demikian maka paham seperti itu akhirnya tidak lagi aktivitas manusia sebagai sebuah ibadah ya, tapi sekedar untuk kemanusiaan atau memberikan kemakmuran antar manusia. Itulah humanisme. Satu tidak mau
diatur dengan agama, sekulerisme. Yang kedua, humanisme hanya untuk kepentingan humanity, kemanusiaan semata, memberikan manfaat kemakmuran urusan sebatas manusia, tidak ada unsur sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakannya jika pandangan hidup orang-orang barat itu masuk ke dalam pendidikan Islam, apa yang terjadi? Maka nilai-nilai adab itu semakin hilang, semakin kabur, semakin jauh dari kehidupan manusia. Karena manusia hakikatnya dia mempelajari yang pelajarannya itu menjauhkan dari Tuhannya, menjauhkan dari Rabb-nya. Nah, kekaburan makna adab ini, ya, kekeliruan dalam memahami makna adab atau kehancuran adab itu mengakibatkan kezoliman, ya, zulmun. Setelah kezoliman akan melahirkan kejahilan, kebodohan. Dan parahnya lagi menyebabkan junun atau majnun, kegilaan. Artinya apa? Karena kurang adab, maka seseorang akan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang itu namanya zolim, tidak adil. Melakukan cara yang salah untuk mencapai hasil tujuan tertentu, itu bodoh, jahil. Dan berjuang berdasarkan kepada tujuan dan maksud yang salah, itu gila. Oleh sebab itu, pendidikan Islam yang tepat adalah pendidikan yang memberadabkan, menanamkan adab ke dalam individu peserta didik, santri, ya, dan mengembangkan individu itu sesuai dengan fitrahnya. Kullu mauladin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maknanya Islam, bertauhid, ya. Hanya kedua orang tuanya lah yang kemudian dia mendidiknya, ya, mengajarinya menjadi bisa Majusi, ya, Nasrani, ya, atau Yahudi. Alhamdulillah, fitrah, ya, dalam pendidikan Islam ini merupakan sarana mengembangkan individu, ya. Setiap pribadi itu fitrah tauhidnya supaya terus dipupuk, ya, ditumbuh kembangkan menjadi subur, menjadi kokoh keimanannya, dan itu menjadi landasan dalam beramal, ya. Fitrah dalam konteks ini adalah fitrah kemanusiaan dalam kaitannya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya. Dan ini juga didasari dalam surat Al-A'raf. Wa idh qala rabbuka, ya, dan ingatlah kita Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Kemudian semua janin mereka menjawab, iya, betul, benar, engkau adalah Tuhan kami, dan kami syahidna, kami bersaksi. Alhamdulillah. Jadi hakikatnya sebelum manusia lahir, sebelum dilahirkan oleh ibunya, setiap janin, ya, manusia itu di alam kandungan, ya, di alam ruh ia telah mengenal Allah, ya. Di alam ruh dia telah mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Ruh itu telah mengenal Tuhannya, ia kemudian ketika lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Seperti dalam hadis tadi itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Jadi lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam, cenderung bertauhid, cenderung mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrahnya manusia tidak mungkin syirik ya. Dalam hatinya ada pencipta yang ada sang pencipta yang banyak, itu tidak mungkin ya. Fitrahnya menolak. Jadi manusia tidak kosong seperti teori tabula rasa ya. Jadi kosong bisa diisi apa saja, tidak. Sebab dalam perjanjian itu ruh manusia telah bersaksi bala syahidna, mengakui bahwa engkau Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku. Ya. Maka fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa sejarah umat manusia selalu dipenuhi dengan usaha pencarian Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ke seluruh penjuru dunia untuk mengingatkan manusia akan perjanjian ya antara manusia dengan Allah, misak, perjanjian di dalam ruh tadi itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan suatu kesadaran akan wujud Tuhan dalam diri manusia, maka pengingkaran terhadap wujud Tuhan itu sebenarnya bertentangan dengan fitrahnya. Jadi kalau orang ateis ya pasti itu mengingkari ya, bertentangan dengan fitrah yang ada dalam dirinya. Orang-orang ingkar terhadap perintah Allah, perintah Tuhan, sebenarnya adalah ingkar pada hakikatnya adalah nurani dia sendiri. Namun karena besarnya dosa dan maksiat, maka nuraninya tertutup ya atas dosa-dosanya itu, sehingga nuraninya tidak berfungsi. Akan tetapi fitrah mengenal Tuhan saja ternyata tidak cukup. Kenal-kenal saja tentang Tuhan tak cukup bagi manusia untuk mau beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah mengutus apa? Nabi ya, Rasul, dan menurunkan kitab suci. Kitab suci bagi umat Islam Al-Quran ya. Yang menurut Ibnu Taimiyah, Al-Quran adalah fitrah munazzalah, fitrah yang diturunkan. Oleh sebab itu, semua yang ada dalam Al-Quran itu tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Di atas fitrah ini jugalah Allah menurunkan agama ya, din yang lurus. Berdasarkan pada landasan Qur'ani, maka pendidikan dalam Islam sejatinya adalah menyadarkan kembali nih kalau fitrahnya ya hilang, pudar. Pendidikan menyadarkan kembali manusia-manusia Muslim akan fitrahnya. Kemudian menyempurnakan fitrahnya itu dengan fitrah munazzalah, fitrah tauhid disempurnakan dengan fitrah Al-Quran atau fitrah munazzalah itu yang diturunkan, yaitu mengajarkan kandungan Al-Quran dan hikmah di dalamnya yang merupakan asas bagi pandangan hidup manusia Muslim. Jika pendidikan itu berdasarkan pemahaman yang betul ya, cara pandang yang betul, worldview yang betul tentang fitrah manusia itu, maka pendidikan itu akan menghasilkan kebebasan. Yang maknanya bebas di sini bebas memilih antara dua alternatif apa? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, sesungguhnya baik dan benar, baik dan buruk, salah dan benar. Sebab memilih yang baik dari yang buruk, benar dari yang salah adalah fitrah dari
manusia itu sendiri. Karena kebebasan dalam Islam berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Orang tidak akan bisa bebas memilih mana yang baik, mana yang buruk, kecuali dia memiliki standar pertimbangan, yaitu dengan ilmu. Ya, dasar pertimbangannya ilmu. Orang yang bebas memilih sesuka hati dan nafsunya jelas tanpa ilmu pengetahuan baik buruk. Jika demikian hanya maka memilih tanpa ilmu bagaikan berjalan di kegelapan tanpa cahaya. Nah ini. Sebab ilmu dalam Islam adalah nur, cahaya dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian jelas pentingnya setiap kita, ya, terutama anak-anak, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka dalam hidup ini manusia dihadapkan kepada berbagai pilihan, ya. Allah telah mengajarkan kepada manusia bagaimana menentukan pilihan, ya. Doa yang diajarkan Nabi dalam sholat istikharah, Allahumma inni astakhiruka biilmika, artinya ya Allah, aku mohon ditunjukkan pilihan yang baik dengan ilmumu, ya, kembali dengan ilmu. Maka memilih dengan ilmu Allah adalah memilih sesuai dengan kriteria yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sebab manusia tidak tahu baik buruk kecuali dari mana? Dari ilmu din, ilmu agama. Oleh sebab itu pendidikan dalam Islam adalah pendidikan untuk memahamkan ilmu tentang yang baik dari yang buruk, jalan yang lurus dari yang sesat, yang benar, yang hak dari yang salah batil, kepada peserta didik, kepada anak didik. Maka jika proses pendidikan itu berjalan sesuai dengan fitrah, maka ia akan menghasilkan rasa berkeadilan, ya, dan sikap adil. Adil dalam Islam berarti meletakkan segala sesuatu pada tempat dan makomnya atau levelnya. Inilah adab, ya. Untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya memerlukan ilmu tentang segala sesuatu dan tempatnya. Jadi manusia mempunyai aspek material dan spiritual. Jika pendidikan mengarahkan atau mengorientasikan pada anak didiknya untuk bersikap materialistis dan hedonistis, maka pendidikan itu telah berlaku tidak adil kepada anak didiknya. Demikian pula, ya, jika pendidikan hanya menekankan pada aspek kognitif pengetahuan dan meninggalkan aspek afektif sikap, ya, atau menekankan ilmu dan mengabaikan amal, hanya menekankan ilmu mengabaikan amal, ya, atau menekankan amal tanpa menghargai ilmu, jelas telah bertentangan dengan fitrah. Kemudian corak pendidikan yang tidak sejalan dengan fitrah secara sosial akan mengakibatkan kebincangan, ya. Kekayaan dan harta ini diperlakukan secara materialistis tanpa memperdulikan aspek spiritualnya. Materi menjadi ukuran kaya dan miskin. Ilmu hanya dipahami sebagai akumulasi informasi, ya, dan bukan sebagai kekuatan hidayah atau petunjuk untuk menentukan pilihan. Sehingga pendidikan hanya menekankan pengajaran ilmu atau sains, tapi tidak memperdulikan akhlak dan sikap taqarrub ilallah. Akhirnya apa? Cendekiawan. Betapapun luas ilmunya tidak selamanya layak disebut sebagai orang yang alim, apalagi orang yang soleh. Demikianlah seterusnya contoh-contoh itu bisa diperpanjang. Hadirin Allah telah memberi petunjuk kepada manusia tentang yang hak, tentang
mana yang batil, dan keduanya tidak bisa disamakan apalagi dicampur. Maka ketika datang yang hak, maka hilanglah yang batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Orang-orang yang mencampur sesuatu yang berlawanan itu dalam Al-Quran malah dianggap sebagai orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah, la talbisu imanukum bizulmin. Artinya jangan engkau campur keimananmu dengan kezaliman. Maksudnya syirik. Jadi orang mukmin yang melakukan perbuatan syirik, maka ia telah berlaku zalim kepada dirinya yang fitri. Bahkan berzina, mencuri atau korupsi dihukumi sebagai dosa karena semua itu hakikatnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau meletakkan hak milik orang lain di tempat dirinya. Begitulah pendidikan Islam, yang sesuai dengan fitrah adalah pendidikan yang menanamkan sikap adil dalam segala sesuatu, yaitu dengan membekali ilmu pengetahuan kepada peserta didik agar dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah yang namanya adab atau sikap beradab. Adapun yang ada sistem pendidikan di negara Indonesia kita ini mayoritas berpenduduk muslim. Ini bermacam-macam bentuknya. Yang sekarang kita kenal ada sekolah umum, ya, ada yaitu sekolah negeri, swasta, madrasah swasta, madrasah negeri, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi Islam negeri dan swasta. Maka sebagai seorang muslim, pertanyaan mendasarnya adalah sistem dan materi pendidikan Islam kita ini adalah pendidikan Islam kita ini telah sejalan dengan fitrah kemanusiaan kita yang selalu ingin mensujudkan segala sesuatu dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jika kita cermati, maka kurikulum sekolah hingga perguruan tinggi akan kita dapati bahwa taklim atau pengajaran agama hanyalah menjadi bagian kecil dari struktur kurikulum. Dan yang pasti pelajaran agama, mata kuliah agama tidak menjadi asas bagi materi pelajaran dan mata kuliah yang lain. Alhamdulillah, misalnya mata pelajaran IPA, ya, dan IPS di sekolah misalnya tidak dikaitkan, ya, tidak dihubungkan dengan agama, ya. Mata kuliah ekonomi, psikologi, sosiologi dan lain-lainnya di Universitas Islam swasta tidak dikaitkan secara konseptual dengan Islam. Maka di sini ilmu agama diletakkan pada posisi pinggiran, ya. Ini celakanya ini. Sehingga terjadilah pemisahan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Jadi ilmu agama tidak menyentuh ilmu umum dan ilmu umum bebas dari agama. Akhirnya seorang muslim tidak belajar ilmu ekonomi Islam dan tidak belajar psikologi Islam, tapi belajar ekonomi kapitalis atau sosialis dan psikologi barat sekuler. Maka lahir sarjana-sarjana muslim lebih kenal Karl Marx, Sigmund Freud, Jung dan sebagainya ketimbang ulama-ulama pakar ilmu jiwa, nafas seperti Imam Al-Ghazali, Imam Razi dan lain-lain. Kemudian juga di sekolah-sekolah para peserta didik muslim belajar akidah, fikih dan bahasa Arab, tapi ia juga harus menerima teori evolusi Charles Darwin, teori ekonomi kapitalis. Di sini ilmu yang diterima anak didik muslim adalah ilmu yang dihasilkan oleh peradaban asing yang belum disesuaikan dengan pandangan hidup Islam, worldview Islam. Maka lebih jauh lagi untuk menguji apakah keseluruhan pendidikan kita sudah sesuai dengan fitrah, maka perlu dipahami kandungan kurikulum sekolah kita secara komprehensif. Maka kurikulum dalam arti luas adalah semua kegiatan kependidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar kelas.
Apakah yang diajarkan di kelas sejalan dengan apa yang diajarkan dalam kegiatan di luar kelas seirama mengarah pada pembentukan manusia beradab, adil dan bebas? Apakah guru, dosen dan pendidik sudah berperan sebagai penyampai adab, yaitu ilmu dan akhlak, dan sekaligus seorang yang beradab alias berilmu dan berakhlak? Itulah matrik-matrik pengukur apakah suatu pendidikan sudah berdasarkan fitrah atau belum. Maka perlunya kampus, ya, universitas, ya, yang kemudian mengajarkan, ya, konsep Islam yang menyeluruh berdasarkan fitrah dan sehingga melahirkan apa? Manusia-manusia yang beradab, ya, manusia yang insan adabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.